Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sebelum kedatangan Islam di Arab, dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid, yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Pada saat agama Islam datang, membawa pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang cukup lama. Sahabat Zia Family mengenal peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang, tidak lengkap bila tidak mempelajari sejarah bangsa Arab. Agama orang Arab sebelum Islam adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Paganisme ini merupakan agama mayoritas mereka. Ratusan berhala berbagai bentuk ditempatkan di sekitar Ka'bah. Agama pagan ini bahkan sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, tonton video ini hingga habis agar tidak salah paham. Makkah berada pada ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Wilayah seluas 1.200 km persegi di Hijaz, Jazirah Arab, ini dikelilingi beberapa gunung, termasuk Jabal Abu Kubais dan Kakan. Sumur Zam-Zam menjadi sumber air andalan kota yang beriklim gurun tersebut sejak 4.000 tahun silam hingga saat ini. Pusat kota ini adalah Ka'bah, Masjidil Haram, yang diyakini sebagai masjid pertama di muka bumi. Bangunan tersebut ditegakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Penduduk Makkah memandang keduanya sebagai leluhur yang utama. Pada mulanya, masyarakat Makkah setia dengan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak menyekutukannya. Namun, dari waktu ke waktu keyakinan tauhid itu memudar. Sebagian warga kota tersebut, termasuk kalangan elitnya, mudah dipengaruhi paganisme, yaitu kepercayaan yang memuja alam dan menyembah banyak dewa. Orang pertama yang memperkenalkan paganisme kepada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai bin Qomah. Ia merupakan pemimpin suku Khuza'ah yang terbiasa mengadakan perjalanan jauh ke luar jazirah. Sejarawan dari abad ke-9 Ibnu Hisham, sebagaimana dinukil Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah, menerangkan kisahnya. Aneka berhala pada zaman pra-Islam. Abdul Aziz dalam Chiefdom Madinah, kerucut kekuasaan pada zaman awal Islam, menuturkan, setiap kabilah Arab di Makkah pada abad ke-6 memiliki berhala pujaan masing-masing. Bagaimanapun, Hubal terus menjadi sesembahan yang paling dimuliakan oleh seluruh mereka. Di depan patung tersebut, orang-orang musyrik dari pelbagai kalangan, mulai dari rakyat jelata hingga elit politik, membungkuk-bungkuk dan memelas. Mereka memohon keberkahan dan perlindungan dari rupa-rupa malapetaka kepada benda mati itu. Berhala orang-orang Arab pada zaman prakenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya terbuat dari berbagai bahan. Di antaranya adalah kayu, tembaga, besi, batu, dan bahkan perak atau emas. Bentuknya dikondisikan menyerupai manusia atau hewan. Sebagai contoh, Hubal yang diterima Amr bin Luhai dari Syam berbentuk sesosok orang yang patah tangan kanannya. Berhala ini dipahat dari bahan batu akik merah. Belakangan, kaum musyrikin Makkah memperbaiki tangan sesembahannya itu dengan emas. Selain Hubal, ada sekitar 360 berhala yang berjejalan di sekitar Ka'bah pada masa jahiliyah. Yang termasyhur di antaranya adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Eksistensi mereka disinggung dalam Al-Quran, yakni surah An-Najm ayat 19-20. Patung Al-Lata dibuat dari batu putih persegi yang diletakkan dalam panggung kubus berbentuk serupa Ka'bah. Berhala itu disembah banyak kabilah, termasuk Quraisy dan Sakif di Taif. Lokasi tempat Al-Lata berada dianggap suci. Musyrikin Taif kerap bertawaf mengelilingi patung tersebut. Al-Uzza disembah mayoritas kaum pagan dari Bani Gafatan di Wadi Nahlah, sebelah timur Makkah. Namun, masyarakat Quraisy dan Sakif juga turut menyucikannya. Berhala itu terbuat dari kayu pohon samurah milik suku Gafatan. Sama seperti penduduk Taif,
mereka juga membuat rumah-rumahan mirip Ka'bah sebagai tempat Al-Uzza bersemayam. Lokasinya dinamakan Ka'batu Gafatan alias Ka'bahnya masyarakat Gafatan. Manah disembah kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj yang bermukim di Yasrib, Madinah. Bagaimanapun, tempat pemujaannya berlokasi bukan persis di kota tersebut, melainkan pesisir Kadid, yakni titik antara Makkah Yasrib. Kabilah Gatarif dari Bani Azad melayani para peziarah yang hendak menyembah Manah di sana. Berhala tersebut dibuat dari batu. Bentuknya berupa seorang perempuan. Masa zaman jahiliyah. Dengan menjadi penyembah berhala, mereka tidak lantas menafikan eksistensi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang musyrik ini, Allah ada. Namun, mereka menganggap bahwa seseorang yang hendak menyembah kepadanya mesti melalui berhala-berhala sebagai perantara. Kaum musyrikin ini juga mengimani adanya malaikat. Akan tetapi, tanpa argumentasi yang masuk akal mereka mengeklaim bahwa para malaikat adalah anak Allah. Bahkan, seperti disinggung dalam Al-Quran Surah Ash-Shafat, orang-orang kafir ini menyebut bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Padahal, mereka sendiri malu apabila mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Tidak jarang seorang bapak menguburkan anak perempuannya hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Quran Surah Ash-Shafat 149-156. Penghambaan terhadap Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Manah, ataupun ratusan berhala lainnya hanya menghinakan bangsa Arab. Mereka terjerumus begitu jauh dalam kondisi jahiliyah. Padahal, leluhur mereka mewariskan ajaran yang hanif, tauhid. Bagaimanapun, tidak sedikit yang menyadari bahwa masyarakat terimbas buruk dari paganisme. Enggan mengikuti jalan kemusyrikan, orang-orang demikian berpegang teguh pada akidah tauhid. Mereka mengikuti tata cara hidup Al-Hanafiyah. Ciri-cirinya antara lain, mereka meyakini adanya hari kebangkitan dan hari penghimpunan Yaumul Mahsyar. Mereka menolak klaim musyrik yang menyebut manusia yang mati tidak akan dibangkitkan dan ditanya perbuatan-perbuatannya di akhirat. Mereka bukan hanya meyakini kehidupan setelah mati, tetapi juga berharap bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan perlindungan. Sebab, Dia yang Maha Esa akan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap orang sesuai amal perbuatannya. Syekh Al-Buti menyebut beberapa nama pengikut setia milah Ibrahim pada masa sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Kas bin Saidah Al-Iyadi, Riyab Asishini, dan Buhaira. Sosok yang tersebut akhir itu adalah sang rahib yang ditemui oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi kala beliau masih 12 tahun dan sedang menemani pamannya, Abu Talib, berdagang di Suriah. Sang Nabi dan kabar perutusannya. Para sejarawan pada umumnya mengaitkan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan pasukan bergajah terhadap Ka'bah di Makkah. Masyarakat Arab menyebut momen invasi itu sebagai Tahun Gajah yang bertepatan dengan 570 Masehi. Al-Quran mengabadikan kegagalan bala tentara Abraha itu dalam surah ke-105, Al-Fil. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada Tahun Gajah. Namun, seperti diungkapkan Husain Haikal dalam Hayat Muhammad, muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Menurut beberapa sumber sejarah, beliau telah lahir 15 tahun sebelum penyerangan Abraha. Ada pula yang menyebut
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 30 atau 70 tahun sesudah peristiwa historis itu. Ragam pendapat juga berkelindang perihal bulan lahirnya Al-Mustafa. Sebagian besar pakar sirah mengatakan, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah menuturkan berbagai riwayat tentang kejadian-kejadian luar biasa menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'd meriwayatkan, Siti Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar, menyinari istana-istana di Syam. Adapun Al-Arbad bin Sariyah meriwayatkan, 3 peristiwa berlangsung tepat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pertama, runtuhnya belasan pilar istana Kisra, Raja Persia. Kedua, padamnya api sesembahan kaum Majusi Persia, padahal api itu telah menyala terus-menerus selama lebih dari 1000 tahun. Ketiga, amblesnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Bahkan, kalangan Yahudi pun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut-nyebut sosok beliau. Jalaluddin As-Suyuti dalam Khasaisul Kubra mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tidak seperti umumnya bayi biasa. Begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan lalu mengangkat kedua tangannya, selayaknya orang sedang berdoa. Beliau pun lahir dalam kondisi sudah dihitan. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, seperti dinukil dari laman Nahdlatul Ulama, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi yang diciptakan atau lahir dalam keadaan demikian. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Safwan. Sebelumnya, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi melihat rantai-rantai perak keluar dari punggungnya. Setiap ujungnya membentang ke segala arah penjuru mata angin dan tegak lurus ke langit. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon berdaun lebat serta memancarkan cahaya. Seluruh manusia berteduh di bawah kerindangannya. Keesokan harinya, Abdul Muthalib mendatangi seorang ahli penafsir mimpi. Dikatakan kepadanya, kelak ia akan memiliki seorang anak keturunan yang berpengaruh besar. Anak ini akan dipuji penduduk langit dan bumi. Maka, begitu Siti Aminah melahirkan, bayi tersebut diberinya nama Muhammad, yang berarti orang yang memperoleh banyak pujian. Kabar kedatangan Rasulullah sebagai utusan Allah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani sesungguhnya mengetahui kabar kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Bahkan, mereka familiar dalam mengenal beliau, sebagaimana mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Quran Surah Al-An'am 20. Begitu keras upaya mereka dalam menyembunyikan berita tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir itu. Padahal, Taurat atau Kitab Perjanjian Lama telah mencantumkan petunjuk tentang kenabian beliau. Misalnya, dalam Kitab Ulangan 33/2, bagian dari Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Tuhan telah datang dari Tursina dan telah terbit bagi mereka dari Seir dan kelihatan ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran. Kalimat itu, sesungguhnya berbicara tentang kedatangan risalah Islam yang berpancar dari Makkah. Sebab, Gunung Paran menurut kitab ke dalam Perjanjian Lama, adalah tempat Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam memperoleh air Zam-Zam. Dengan demikian, yang tercantum dalam kitab Ulangan itu, mengisyaratkan tempat terpancarnya ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi,
yang datang dari tempat Nabi Ismail alaihi salam dan ibundanya mendapatkan air Zam-Zam. Siapakah Nabi yang datang dari Gunung Paran membawa ajaran ilahi itu? Adakah selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Faktanya, sejarah membuktikan bahwa hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kisah perjumpaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia anak-anak dengan pendeta Buhaira adalah salah satu penanda jelas, yakni bahwa para ahli kitab memang sudah mengetahui tanda-tanda sosok Nabi akhir zaman. Buhaira merupakan salah seorang pendeta Nasrani yang berpegang pada tauhid. Dalam arti, ia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusannya. Saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dan Abu Talib di Syam, ia menyaksikan tanda-tanda yang luar biasa. Misalnya, naungan awan yang selalu mengikuti kemanapun beliau berada. Teks 9. Misalnya, naungan awan yang selalu mengikuti kemanapun beliau berada. Maka, pendeta Buhaira mengundang Abu Talib ke kediamannya. "Maaf, Tuan, apakah hubunganmu dengan anak ini? Apakah dia adalah putramu?" tanyanya kepada Abu Talib. "Oh, bukan. Dia keponakanku," jawab sang tamu. "Aku sudah menduganya. Apakah ayahnya wafat terlebih dahulu saat ia masih dalam kandungan?" "Benar," jawab Abu Talib. "Ketahuilah, bahwa aku adalah seorang pendeta yang telah mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang, segera bawa pulang anak ini kembali ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Sebab, demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar," katanya. Bahkan, kalangan Yahudi pun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut-nyebut sosok beliau. Dikisahkan, seorang Yahudi yang ahli sejarah pernah berkata kepada dua suku besar di Yasrib, Madinah, Aus dan Khazraj. Katanya, seorang nabi akan diutus tidak lama lagi. Kami akan mengikutinya dalam menumpas kalian, selayaknya kalian adalah kaum Ad dan Iram. Nyatanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, kebanyakan Yahudi justru enggan taat. Bahkan, mereka menjadi musuh dalam selimut yang kerap mengganggu ketenteraman. Hal itu terjadi lantaran orang-orang Yahudi merasa dengki bahwa utusan Allah yang terakhir berasal dari Bani Ismail, bukan Bani Israel seperti halnya mereka. Sahabat Zia Family, demikian peristiwa sebelum kedatangan Islam di Mekah. Semoga informasi ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbanyak bekal takwa. Kita juga berdoa semoga Allah Ta'ala berkenan menyelamatkan kita, mencurahkan berkat rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.